Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairani Rizka, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 dengan formasi jabatan dosen asisten ahli di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Penyelenggara Latsar oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Menjadi ASN di dunia pendidikan adalah kehormatan buat saya dengan tanggung jawab yang saya rasa cukup besar. Bukan hanya mengajar, tapi juga ikut merawat kualitas ilmu pengetahuan dan tata kelola akademiknya. Nah, dalam pengamatan saya ketika menjalankan tugas sebagai calon dosen, saya menemukan sejumlah tantangan yang menurut saya sangat relevan dengan tema manajemen PNS. Yang pertama, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap rencana dan progres penelitian dosen di tingkat program studi. Yang kedua, belum tersedianya buku saku layanan akademik yang bisa memudahkan mahasiswa dan dosen. Dan yang ketiga, belum adanya dashboard digital yang bisa menantap tugas akhir mahasiswa secara terpadu. Pada isu nomor 1, jika tidak diselesaikan, maka dampaknya adalah penelitian dosen di tingkat program studi tidak termonitoring dengan baik. Dan itu mempengaruhi jumlah publikasi dan kualitas publikasi. Yang jika semua program studi seperti itu, maka peringkat webometrik instansi akan semakin turun. Pada isu nomor 2, yaitu terkait belum adanya buku saku layanan akademik, mahasiswa dan dosen di lingkungan FITK. Jika tidak diselesaikan, maka dampaknya adalah melambatnya progres administrasi layanan akademik di lingkungan FITK. Dan itu mempengaruhi jumlah lulusan, bahkan dapat berdampak pada peringkat akreditasi. Pada isu nomor 3, yaitu terkait belum tersedianya dashboard digital monitoring tugas akhir mahasiswa. Jika tidak diselesaikan, maka dampaknya adalah tugas akhir mahasiswa tidak dapat termonitoring dengan baik. Apakah prosedurnya sudah berjalan atau malah ada yang menyalahi aturan. Dan itu mempengaruhi jumlah lulusan juga hingga peringkat akreditasi. Ketiga isu tersebut berhubungan dengan substansi manajemen PNS karena merupakan contoh nyata di mana substansi manajemen PNS seperti sistem merit, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan penggunaan sistem informasi kepegawaian seharusnya diimplementasikan agar pengelolaan ASN terjadi secara profesional, transparan, dan efektif. Hal ini menandakan terdapat substansi manajemen PNS yang harus dioptimalisasikan. Dengan temuan saya pada 3 isu tersebut, saya memilih untuk fokus pada isu yang menurut saya paling mendesak, minimnya sistem monitoring riset dosen, tentang bagaimana penelitian dosen yang seharusnya menjadi nafas kampus belum termonitor secara sistematis. Padahal dari risetlah reputasi lembaga kita bertumbuh. Dari riset, keilmuan berkembang dan bangsa diberdayakan. Saat saya menelusuri data, saya menemukan bahwa peringkat webometrik UIN Sumatera Utara berada di urutan 9.179, bandingkan dengan Universitas Negeri Medan yang berada di posisi 3.772, terpaut lebih dari 5.000 peringkat secara global. Dan UIN Sumatera Utara belum termasuk dalam daftar universitas terbaik di Sumatera. Menurut saya itu bukan hanya sekedar angka, tetapi tentang citra keilmuan kita, tentang sejauh mana kontribusi kita dalam peta akademik dunia. Saya lalu menganalisis isu nomor 1 tersebut dengan pendekatan USK, urgensi, seriousness, dan growth, di mana urgensinya sangat tinggi karena menyangkut eksistensi institusi. Isu rendahnya peringkat webometrik UIN Sumatera Utara merupakan isu yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Hal ini mengingat posisi universitas dalam pemeringkatan webometrik yang masih tertinggal jauh dari universitas tetangga, menunjukkan lemahnya kontribusi akademik terhadap visibilitas dan reputasi institusi. Sebagai aparatur sipil negara di bidang pendidikan, dosen memegang tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Maka penguatan budaya riset tidak bisa ditunda, karena hal ini menyangkut kredibilitas akademik.
daya saing nasional dan internasional, serta komitmen nyata ASN dalam membela negara melalui jalur keilmuan. Keseriusannya jelas, jika dibiarkan maka budaya riset akan semakin lemah. Dosen makin pasif dan tridharma hanya menjadi formalitas. Jika tidak ditangani secara serius, lemahnya produktivitas penelitian dapat berdampak sistemik terhadap keberlangsungan mutu institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman. Tidak hanya reputasi akademik yang stagnan, tetapi juga penurunan kepercayaan publik terhadap kompetensi lulusan dan dosen, serta minimnya kontribusi institusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat melalui sains dan pendidikan. Selain itu, dosen yang tidak terdorong untuk meneliti akan tertinggal dalam pengembangan karir dan jabatan akademik, yang pada akhirnya menghambat regenerasi dan transformasi keilmuan di lingkungan kampus. Maka isu ini tidak hanya menyentuh aspek akademik, tetapi juga menyangkut dimensi ideologis ASN dalam menjaga kualitas bangsa melalui ilmu pengetahuan. Dan dari sisi growth, masalah ini bisa memburuk secara progresif. Kampus akan kehilangan daya saing dan lebih jauh lagi kehilangan ruh keilmuannya. Tanpa intervensi seperti pelatihan, monitoring berbasis data, dan sistem penghargaan yang tepat, dosen akan semakin pasif dalam menjalankan peran penelitiannya, dan orientasi akademik akan tergeser oleh rutinitas administratif semata. Dan dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang miskin inovasi, minim citasi global, dan gagal dalam menjawab tantangan zaman. Ketertinggalan ini bukan hanya akan memperlebar jarak dengan universitas lain, tetapi juga mempersempit peluang UIN Sumatera Utara untuk bersaing di ranah nasional dan global. Maka dari itu, saya mengusulkan satu gagasan program. Riset kita bela negara. Kenapa bela negara? Karena bagi saya membela negara hari ini bukan lagi soal senjata, tetapi soal bagaimana kita memperjuangkan ilmu dan kebenaran dari ruang-ruang kelas, laboratorium, hingga jurnal ilmiah. Karena riset yang terstruktur bukan hanya meningkatkan akreditasi, tetapi juga memperkuat peran kita sebagai ASN dalam mencerdaskan bangsa. Program ini dimulai dari hal sederhana. Yang pertama, sistem dan database riset dosen di tingkat program studi. Yang kedua, monitoring berkala yang bisa dilihat oleh pengelola prodi. Yang ketiga, banner roadmap riset yang dipasang di prodi. Bukan hanya sebagai dekorasi, tapi juga sebagai pengingat dan tanggung jawab kita. Lalu sistem reward bagi dosen yang produktif, dan yang tak kalah penting, pendampingan dosen yang masih kesulitan dalam meneliti melalui pelatihan dan mentoring. Saya ingin menjadikan program ini sebagai percontohan di prodi saya Tadris Biologi sebelum diterapkan secara lebih luas. Karena saya percaya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Menjadi ASN di lingkungan pendidikan berarti menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Membangun budaya riset bukanlah tugas tambahan, karena itu adalah panggilan. Dan ketika kita menjawab panggilan itu dengan tulus, kita bukan hanya membangun reputasi kampus, tetapi juga menjaga marwah ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.